Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelantan dengan NIM 023 Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai percobaan praktikum kimia fisik 2 mengenai sistem Turner cair-cair. Apa itu sistem Turner cair-cair? Coba dijelaskan supaya mereka bisa mengetahuinya. Sistem Turner cair-cair merupakan suatu sistem pencampuran larutan yang terdiri dari 3 komponen senyawa yang berbeda pada temperatur yang sama. Percobaan ini bertujuan agar kita dapat pertama, menggambarkan diagram sistem Turner cair-cair antara air, kloropom, dan asam cuka. Yang kedua, dapat menentukan garis dasi atau tilai. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu buret, labu Erlenmeyer pakai tutup, gelas ukur 5 mili, pipet tetes, dan corong pisah. Bahan yang digunakan yaitu air, kloropom, dan asam cuka. Adapun prosedur kerja yang digunakan pada percobaan ini yaitu pertama, disediakan 2 buret dengan masing-masing berisi air dan kloropom. Yang kedua, disediakan 4 buah Erlenmeyer yang berisi komposisi yang berbeda. Erlenmeyer pertama berisi 80% air dan 20% kloropom. Erlenmeyer kedua berisi 60% air dan 40% kloropom. Erlenmeyer ketiga berisi 40% air dan 60% kloropom, dan Erlenmeyer keempat berisi 20% air dan 80% kloropom. Selanjutnya, keempat Erlenmeyer ini dititrasi menggunakan asam cuka hingga kekeruhannya menghilang pada suhu kamar. Diambil Erlenmeyer lain kemudian diisi dengan 2,5 gram air, 2,5 gram kloropom, dan ditambah 1 gram asam cuka yang kemudian dikocok hingga kesetimbangan tercapai. Dipisahkan kedua larutan dengan corong pisah secara hati-hati. Diambil 2 Erlenmeyer lain yang kemudian ditimbang dalam keadaan kosong. Setelah itu, Erlenmeyer 6 diisi dengan larutan pertama dan Erlenmeyer 7 diisi dengan larutan kedua dengan larutan yang telah dipisahkan tadi. Selanjutnya, ditimbang kembali kedua Erlenmeyer tersebut. Selanjutnya, dititrasi kedua Erlenmeyer tersebut dengan NaOH untuk mengetahui perbedaan kadar asam cuka yang melarut pada kedua lapisan dalam Erlenmeyer 5. Dari percobaan ini, didapatlah data pengamatannya yaitu sebagai berikut. Dari data pengamatan yang didapat, maka dilakukan selanjutnya yaitu perhitungan, yang mana sebagai berikut. Suatu larutan memiliki komposisi penyusun yang berbeda-beda dan itu dapat dilihat perubahan visualnya senyawa-senyawa tersebut ketika dicampurkan. Sistem Turner cair-cair ini menggunakan prinsip perbedaan densitas dan kelarutan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Adanya penambahan senyawa ketiga Pada dapat perlakuan mempengaruhi pertama, itu persentase menggunakan kedua 4 labu senyawa Erlenmeyer pada dengan larutan komposisi sebelumnya. penyusun air dan kloropom yang berbeda-beda dan dititrasi dengan asam asetat untuk menghilangkan kekeruhannya. Pada labu Erlenmeyer pertama, itu dengan 4 mili kloropom, 16 mili air, dengan 5 mili asam cuka, sehingga didapatkan 61,97 gram air dan 56,84 gram kloropom. Pada Erlenmeyer kedua dengan volume 12 mili kloropom, 8 mili air, dan 12 mili asam cuka, didapatkanlah 125,09 gram kloropom, 112,34 gram air, dan 126,06 gram asam cuka. Dan pada Erlenmeyer ketiga dengan 8 mili air, 12 mili kloropom, dan 5 mili asam cuka, dihasilkanlah 76,36 gram kloropom, 60,88 gram air, dan 50,24 gram asam cuka. Pada Erlenmeyer keempat digunakan 16 mili kloropom, 4 mili air, dan 4 mili asam cuka, sehingga didapatkanlah 117 gram air dan 127,27 gram kloropom. Pada penentuan komponen larutan pertama dan larutan kedua pada tabung reaktaba pada labu Erlenmeyer 5 dengan 10 gram air dan 10 gram kloropom ditambahkan 4 gram asam cuka dan didapatkanlah hasilnya pada larutan pertama masanya 0,77 gram dengan jumlah basanya 1 gram
dan asam cuka 10 mili. Pada larutan kedua didapatkan hasilnya yaitu dengan massa 81,19 gram dengan jumlah basa 0,9 gram dan asam cuka 10 mili. Pada hasil perhitungan yang memerlukan praksimol setiap labu yang berisi larutan, maka didapatkanlah hasil dari setiap labu Erlenmeyer itu berbeda-beda. Pada labu Erlenmeyer pertama didapat 0,89 mol air, 0,0335 mol kloropom, dan 0,078 mol asam cuka. Pada Erlenmeyer kedua didapatkan hasil yaitu 0,67 mol air, 0,0669 mol kloropom, dan 0,1875 mol asam cuka. Untuk Erlenmeyer ketiga dengan hasil yaitu 0,44 mol air, 0,1 mol kloropom, dan 0,078 mol asam cuka. Pada Erlenmeyer yang keempat hasilnya yaitu 0,22 mol 0,22 mol air, 0,1338 mol kloropom, dan 0,0625 mol asam cuka. Setelah diketahui mol setiap larutan dalam labu Erlenmeyer, maka dilanjutkan dengan penentuan praksimolnya untuk setiap labu Erlenmeyer tersebut. Pada Erlenmeyer pertama, praksimol dari air yaitu 88,6%, praksimol kloropom 3,3449%, dan praksimol dari asam cuka yaitu 7,788317%. Pada Erlenmeyer kedua, yaitu dengan praksimol yang didapat 72,51% air, 7,1869% kloropom, dan asam cukanya 20,3%. Pada Erlenmeyer ketiga, praksimol pelarut yang didapat yaitu 71,19% air, 16,2% kloropom, dan 12,62% asam cuka. Pada Erlenmeyer keempat, hasil dari praksimol yang didapatkan yaitu 52,84% air, 32,14% kloropom, dan 15,01% asam cuka. Dari perhitungan tersebut dapatlah kita buat diagram dari sistem tenor cair-cair ini antara Erlenmeyer 1 dan Erlenmeyer 4. Maksudnya antara labu Erlenmeyer 1 hingga labu Erlenmeyer 4. Keteraturan dalam garis-garis tersebut menunjukkan bahwa komposisi akan berubah seiring dengan penambahan ketiga campuran tersebut, sehingga dengan begitu dapat diketahui pengaruh masing-masing komponen terhadap persentase larutan. Kurva yang melengkung disebut garis dasi atau T-line, dan segitiga yang memiliki kelarutan antara tiga zat. Garis XY menunjukkan kesetimbangan antara dua pasa yaitu air dan kloropom. Garis XY diperoleh dari pencampuran 10 mili air, 1 gram asam cuka, dan 10 gram kloropom yang dipisahkan dengan corong pemisah. Kesimpulan pada percobaan sistem tenor cair-cair ini yaitu sistem tenor cair-cair merupakan suatu pencampuran larutan yang terdiri dari tiga komponen senyawa yang berbeda pada temperatur yang sama. Kemudian diagram tenor dapat digambarkan dengan bentuk segitiga sama sisi, di mana dengan titik puncaknya memiliki sebuah komposisi seperti air, kloropom, dan asam cuka. Garis T-line sendiri itu ditentukan berdasarkan kesetimbangan yang terbentuk antara dua komponen yaitu air dan kloropom. Sekian dari pembahasan kita mengenai sistem tenor cair-cair ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan jangan lupa untuk share and like serta subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.